Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kriteria pemimpin yang adil dalam Al-Quran. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini saya refresh kembali ya, yang sudah kita bahas di minggu lalu, bahwasanya perintah memilih pemimpin yang ideal dan karakter seorang pemimpin yang ideal. Jadi karakter yang ideal untuk seorang pemimpin adalah menjadi seorang pemimpin yang adil, yaitu dikata antahkumu bil adl. Nah, kemudian hendaknya kepemimpinan itu diserahkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Nah, baiklah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kriteria pemimpin yang adil. Nah, ini hadisnya sudah ada ya, yaitu dari Muttafaqun alaih, yang mana hadis ini menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama itu adalah imamun adilun. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Langsung ke slide yang kedua. Jadi term adil di dalam Al-Quran itu ada 3. Ada al-adl, ada al-qist, ada al-mizan. Nah, kalau term yang pertama, al-adl ini seperti yang termaktub di surah An-Nisa ayat 58, antahkumu bil adl. Nah, dalam konteks ini al-adl berarti sama. Jadi ketika seseorang ingin memberikan jadi semua orang itu mempunyai hak yang sama. Jadi misalkan laki-laki dan perempuan, kaya, miskin itu mempunyai perlakuan dan sikap yang sama. Itulah yang dimaksud dengan konteks adil. Kemudian dalam konteks al-qist ini lebih umum daripada al-adil. Al-qist di sini adalah yang dimaksud adalah bagian. Bagian yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang wajar dan patut. Jadi bagian yang wajar dan patut itu tidak selalu sama karena sesuai kebutuhan orang yang membutuhkan sesuatu tersebut. Nah, ini seperti yang ada di surah Al-Maidah ayat 8 dan juga An-Nisa ayat 135. Nah, kemudian term yang ketiga adalah al-mizan. Al-mizan di sini artinya adalah timbangan. Jadi biasanya al-mizan di sini disebutkan untuk menyebutkan hasil dari alat tersebut. Nah, karena timbangan ini fungsinya untuk menimbang, maka ketika timbangannya itu menghasilkan sesuatu yang imbang, yang sama, maka itulah yang dimaksud dengan al-mizan. Jadi keadilan di sini ketika sama ukurannya, itulah yang dimaksud dengan al-mizan. Nah, kemudian keadilan seorang pemimpin. Nah, jadi adil yang bagaimana sih yang idealnya untuk menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, adil yang berarti sama. Keadilan yang berarti sama. Nah, sama di sini yang dimaksudkan adalah persamaan dalam hak. Nah, yang ada di surah An-Nisa ayat 58. Nah, di dalam An-Nisa surah ayat 58 ini disebutkan antahkumu bil adl. Jadi ketika seorang hakim atau siapapun, ini konteksnya general, baik pemimpin atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan, harus berlaku adil. Dalam hal ini mencakup sikap dan perlakuan. Jadi bukan hasil akhirnya ya, bukan keputusannya, tetapi sikap dan perlakuan dari hakim atau sang pengambil keputusan pada saat proses pengambil keputusan. Jadi ketika seseorang itu menjadi hakim atau akan memutuskan sesuatu, perlakuannya harus sama. Jadi tidak boleh berat di pihak sebelah, misalkan antara kaya dan miskin. Kaya dan miskin misalkan
seorang hakim ini atau seorang pengambil keputusan ini atau seorang pemimpin ini lebih condong ke yang kaya, itu tidak boleh. Itu yang dinamakan tidak adil. Jadi harus sama. Jadi misalkan sikapnya itu ramah, berarti kepada kedua belah pihak tersebut harus ramah. Nah, kemudian cara duduknya tidak boleh misalkan lebih condong kepada yang kaya dan menjauh dari yang miskin, jadi harus ada di tengah-tengah. Nah, jadi jelas ya, adil atau sama di sini adalah memberi perlakuan dan juga sikap yang sama, seperti itu. Jadi bukan keputusannya, karena adil itu kan sangat relatif sekali. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keadilan seorang pemimpin itu berarti adil di sini adalah seimbang. Nah, ini ada di surah Al-Maidah ayat 8 yang dimaksud dari qis adalah keseimbangan yang tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Nah, ketika seorang pemimpin memberlakukan kebijakan, bisa saja kebijakan yang diaplikasikan tidak sama misalkan antara satu daerah dengan daerah yang lain, atau misalkan kebutuhan dari salah satu individu dengan individu yang lain itu kan tidak mungkin sama. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan penerima kebijakan. Jadi sifatnya ini adil, ini fleksibel. Jadi melihat keadaan apa yang dibutuhkan oleh sang penerima kebijakan tersebut. Misalkan di daerah ini membutuhkan pangan. Nah, kemudian di daerah B membutuhkan infrastruktur. Nah, otomatis infrastruktur itu menyerap lebih banyak dana. Nah, maka dari itu karena kan tidak mungkin menyamakan antara dana pangan dan juga dana infrastruktur. Maka dari itu yang dimaksud adil di sini adalah seimbang, proporsional, sesuai dengan kebutuhan sang penerima kebijakan. Nah, kemudian di dalam adil dalam surah An-Nisa 135 ini berarti juga seimbang dalam arti perhatian seorang pemimpin terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Jadi ketika seorang pemimpin memberikan hak-hak sesuai pada tempatnya atau sesuai sasaran, tepat sasaran, maka secara tidak langsung telah tercipta atau telah terlahir keadilan sosial dalam konteks pemimpin tersebut memimpin rakyatnya. Nah, maka tidak akan ada lagi adanya kesenjangan sosial ketika seorang pemimpin memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, seperti itu. Nah, kemudian, pemimpin yang ideal harusnya menegakkan apa saja. Di sini ada 4 elemen, yaitu ada keadilan hukum. Jadi seorang pemimpin itu harus menegakkan keadilan hukum dengan cara apa? Di Al-Maidah ayat 58 memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Jadi ada sebuah hadis yang yang mengisahkan bahwasanya suatu hari ada seorang keluarga dari bangsawan ya yang bernama Fatimah itu melakukan pencurian. Nah, kemudian akhirnya hal tersebut dihakimi oleh Nabi. Nah, dari keluarga bangsawan tersebut ketika kan sudah jelas ya bahwa hukuman yang akan diterima oleh Fatimah itu adalah hukuman potong tangan. Tetapi di kerajaan di keluarga bangsawan jika ada salah satu keluarganya cacat fisik, maka itu merupakan sebuah aib. Nah, akhirnya keluarga bangsawan itu mengangkat cucu Nabi untuk bernegosiasi kepada Nabi agar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada Fatimah. Nah, tapi akhirnya ketika dilakukan negosiasi, Nabi tidak mau untuk membatalkan hukum potong tangan tersebut karena baginya ya tidak ada
tidak ada pengecualian, mau bangsawan, mau rakyat kecil, tidak ada pengecualian. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwasanya walaupun putriku Fatimah yang mencuri, maka aku akan akan tetap menghukum sesuai dengan ketentuannya, seperti itu. Nah, maka dari itu keadilan hukum di Al-Maidah ayat 58 antahkumu bil adli di sini tidak boleh tebang pilih. Nah, kemudian yang kedua adalah keadilan ekonomi di Al-Hasyr ayat 7. Nah, keadilan ekonomi ini juga termasuk dalam kesehatan dan juga pendidikan. Nah, jadi jangan sampai ketika seorang pemimpin memimpin daerahnya atau negaranya terjadi ketimpangan ekonomi di kalangan rakyatnya. Jadi harus benar-benar adil. Nah, tapi adilnya di sini karena ekonomi itu kan tidak semuanya itu keperluannya sama ya. Jadi adil di sini kita mengaplikasikan term yang seimbang atau keystone. Nah, kemudian pemimpin ideal harusnya menegakkan keadilan politik. Nah, ini tadi hadis muttafaqun alaih yang di awal slide tadi, yaitu hendaknya seorang pemimpin yang ideal beliau harus menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini seperti kisah Umar, bahwasanya dulu anak dari Umar, yaitu Abdullah bin Umar, itu digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Umar, tetapi Umar tidak memperbolehkan karena menurutnya orang yang menduduki kursi kepemimpinan harus benar-benar orang yang berkompeten. Nah, seperti itu. Jadi kenapa di dalam hadis tadi ada menyebutkan 7 kelompok? 7 kelompok yang pertama adalah imam adil. Kenapa imam adil itu ditaruh di sebutan yang pertama? Karena imam yang adil ini menduduki jabatan yang sangat penting dan krusial karena bersangkutan dengan hajat orang banyak. Jadi khususnya imam adil ini adalah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dari fakir miskin dan juga orang-orang yang terpinggirkan haknya. Jadi imam adil ini sangat krusial sekali, penting sekali. Nah, maka dari itu ditaruh di posisi yang pertama, seperti itu. Nah, bisa di cross check di syarah hadis Bukhari ataupun di syarah hadis Muslim. Nah, kemudian seorang pemimpin yang adil harusnya juga menegakkan keadilan berteologi. Jadi ini berpijak kepada An-Nahl ayat 125. Jadi seorang pemimpin itu akan memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya. Jadi tidak ada intimidasi untuk menganut satu agama. Jadi semua rakyatnya itu dibebaskan untuk menganut sesuai kepercayaannya, seperti itu. Ya, nanti kita teruskan diskusinya. Silahkan. Syukron ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.